Sebenarnya potensi untuk diburu kebanyakan ya lebah lokal antara serana dan lebah hutan dorsata. Tetapi lebih kita yang jadi dominan untuk diburu ini saat ini untuk dorsata. Sebenarnya bisa dikatakan gampang-gampang susah untuk dorsata. Karena kenapa gampang-gampang susah? Karena dorsata itu biasa tinggal di bukit-bukit yang tinggi, tetapi ketika perubahan musim dia bersarang mengikuti lembah-lembah yang sumber air dan pakannya banyak. Awal mula kita untuk berburu biasanya kita namanya mencari jejak, atau nama istilah di dalam perburuan itu mencari sirat. Sirat itu biasa akan tercecer di dedaunan atau di hamparan-hamparan batu, di mana kalau seandainya daerah di situ ada aktivitas lebah dorsata itu bersarang. Setelah sirat kita temukan, dari sirat itu kita bisa kenali apakah sarang dorsata itu masih baru atau udah lama, lagi musim madu atau udah lewat. Dari situ termasuk arah di mana lebah itu bersarang, ya kita lihat dari jejak sirat tersebut. Kita telusuri, kalau seandainya udah kita temukan jejaknya, ditelusuri sampai dengan menemukan sarang. Setelah ditemukan sarangnya, kita buat untuk pengasapan, karena untuk mengambil madu dorsata ini satu-satunya jalan itu dengan proses pengasapan. Proses pengasapan itu kita bisa gunakan dedaunan kering, bisa dengan pandan hutan, tapi umum kita suka bawa, sebelum berburu kita bawa pohon tepus. Pohon tepus itu kita memarkan seperti sabut kelapa, kemudian diikat pakai ikatan bambu yang basah, luarnya dibalut dengan daun-daun basah. Nanti ketika kita bakar tidak mengeluarkan api, tetapi hanya mengeluarkan asap. Asap itu yang berfungsi nanti mengusir lebah dorsata sementara. Ketika kita manjat untuk mendekati sarang, ya asapnya kita arahkan ke sarang di mana dorsata itu posisi seperti apa dia bersarang, karena kebanyakan madu yang kita ambil itu bagian depan, jadi kita asap dulu bagian depan. Kalau seandainya bagian depan madunya ada, ya kita eksekusi sampai dengan madu itu didapatkan. Tetapi kalau bagian depan sarang ternyata tidak ada, ya udah kita tidak diteruskan pengasapan seluruhnya sarang itu biar nggak terganggu, ya kita turun. Supaya gini, ketika lebah itu belum ada madu tetapi koloninya masih baru, ya 1 bulan kemudian kita masih ada kesempatan untuk diasap kembali. Karena madu yang ada di sarang dorsata itu tergantung vegetasi yang ada juga. Jadi mungkin ketika bersarang vegetasi bunganya belum ada di situ, tetapi sebulan kemudian setelah sarangnya itu permanen, bunganya banyak, yang sarang itu terisi madu. Jadi ketika kita berburu dapat sarang, kita hanya diambil hanya bagian madunya saja, atau mungkin kalau kita perlukan dengan bipolen. Selebihnya larva dan sarang yang lain sisanya nggak kita ganggu sama sekali. Kalau seandainya larvanya masih muda, ada kesempatan 1 atau 2 kali kita panen lagi. Jadi kurun waktu 2 minggu atau 1 bulan ke depan. Sebenarnya kalau dibilang sulit, kita udah biasa. Tetapi lebah dorsata itu biasa bersarang dari satu bukit ke bukit yang lain. Jarang sekali satu bukit ada beberapa sarang, jarang. Terus jarang sekali juga satu pohon ada beberapa sarang juga. Beda dengan di luar-luar Pulau Jawa. Kalau di tempat kita di sini, satu pohon kalaupun bagus itu paling ada 2 sarang. Paling yang sulitnya itu ketika nanti nemu sarang untuk pemanjatan. Kalau dorsata kan bersarangnya kalau mau rendah, rendahnya rendah, sangat rendah. Bahkan sarangnya sampai hampir menyentuh tanah gitu kalau seandainya kayak di tebing. Tetapi kalau tinggi, ya tingginya tinggi pisan. Kita biasa gunakan untuk manjatnya itu pakai bambu untuk pijakan.
Sebenarnya keselamatan kita itu hanya tertumpu satu, bagaimana kita membuat pengasapan itu. Karena karakter lebah dorsata itu nggak bisa kita prediksi, walaupun sarangnya besar, kalau seandainya agresif, ya pasti lebih berbahaya. Tetapi nggak nutup kemungkinan sarangnya kecil, ada juga yang agresif. Tapi wilayah-wilayah yang di mana lebah dorsata itu bersarang biasanya menentukan keagresifan dari lebah tersebut. Kalau seandainya lebah itu sering berpindah-pindah dan ketika membuat sarang ada proses pengasapan, orang lain yang ngambil, semakin sering ada pengasapan semakin agresif. Jadi ketika kita baru manjat juga udah ada banyak sengatan, biasanya kayak seperti itu. Sebenarnya untuk lebah dorsata ini ketika musim panen raya, vegetasinya bagus, sumber bunganya banyak, itu bisa satu sarang ini bisa menghasilkan antara 1 sampai dengan 15 kiloan. Itu berbentuk sarang, masih berbentuk sarang. Kita panennya di sesempurna mungkin supaya bentuk sarangnya utuh. Karena madu dorsata ini madu hutan yang bisa dikatakan cukup langka, jadi untuk penjualan konsumen ini lebih menarik ketika sarangnya itu masih bongkahan utuh. Sebenarnya untuk harga ini kita dipatok harga dari 250.000 sampai dengan 500.000. Jadi kita dibeda-bedakan. Kenapa beda harga? Karena ada harga untuk eceran, ada harga untuk reseller. Sebenarnya kalau untuk kekhawatiran sampai punah untuk di wilayah Maribaya sini, kita nggak begitu khawatir karena masyarakat yang ada di Maribaya itu cenderung takut ketika nemu lebah dorsata. Bahkan kalau seandainya nemu sarang lebah dorsata, biasanya para warga ini memberitahukan kita supaya sarangnya itu diambil. Ya dengan harapan mereka ketika kita ambil, sarangnya langsung habis semua, terus lebahnya pindah. Harapan warga seperti itu, padahal kita selaku pemburu nggak seperti itu. Ketika madunya udah dapat, sarangnya nggak kita ganggu. Sebenarnya kalau musuh utama untuk dorsata nyaris tidak ada, sebenarnya nyaris tidak ada. Tetapi untuk di daerah hutan yang bisa dikatakan hutannya cukup liar, cukup pedalaman, itu biasanya pengganggunya itu hanya elang, burung elang. Jadi ketika lebah itu udah bersarang lama, ada madunya juga banyak, larvanya banyak, sarangnya besar, biasa suka burung elang yang suka mengganggu. Nah, kalau seandainya ada gangguan dari burung elang tersebut, kadang-kadang itu lebah dorsata yang tingkat keagresifannya bisa 10 kali lipat. Jangankan kita ambil madunya, baru kita lewat itu udah banyak serangan yang nyengat, biasanya seperti itu. Sebenarnya metode itu ada, tetapi metode dibakar itu bukan metode untuk mengambil madu sebenarnya. Di daerah-daerah tertentu ketika warga itu menemukan sarang lebah hutan, karena saking takutnya akhirnya untuk berusaha untuk memusnahkan. Jadi bukan untuk mengambil madu atau mengambil larva, tapi memusnahkan supaya lebahnya itu tidak ada jangkauan untuk nyengat ke warga yang sekitar lokasi lebah bersarang. Sebenarnya kalau cerita unik bisa dikatakan banyaknya ya kadang kita udah hampir lelah, hampir nggak bisa berjalan. Ya, tapi ketika udah hampir putus asa, wah ini kita nggak akan berhasil nih berburuan hari ini, udah sore tiba-tiba nemu jejak, terus dapat sarang yang menghasilkan nyampe 8-10 kilo, ya itu tiba-tiba yang tadinya udah nggak bisa jalan itu kita ya bisa langsung fit kembali. Ya sebenarnya kita lebih banyak memberikan edukasi ya. Lebih banyak memberikan edukasi karena lebah hutan dorsata ini cenderung sangat ditakuti warga karena ketika lebah hutan itu terusik bisa mengakibatkan orang meninggal ketika sengatannya terlalu banyak. Nah, hal-hal itu yang bikin warga itu memiliki ketakutan yang berlebih tentang lebah hutan. Padahal sebenarnya kalau seandainya edukasinya jelas, kita kasih tahu cara menghindarinya seperti apa,
untuk lebah hutan ini sebenarnya lebih aman dibanding lebah-lebah yang serana. Kalau seandainya lebah serana kita lewat saja di sarangnya yang di liar, itu bisa langsung nyerang. Tapi kalau lebah hutan sebenarnya selama lebah itu tidak terganggu, lebah hutan ini aman-aman saja sebenarnya. Jadi edukasi itu yang kita berikan ke warga, supaya ketika mereka menemukan sarang lebah hutan, sama sekali bukannya tidak ditakuti, tetapi tidak usah memiliki ketakutan yang berlebih, karena lebah hutan itu sebenarnya bisa dijadikan sahabat juga.